Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Ka'armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Selesai membahas tentang matona. Jaiz bagi para rasul, selesai kita bahas. Halaman 55. Kemudian ditambah lagi setelah kita mengetahui sifat-sifat para rasul yang jumlahnya ada berapa? Berapa? 10. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, lawannya juga 1
maka jumlahnya 10. Itu sifat-sifat para nabi dan rasul. Maka ditambah lagi, selain kita mengimani sifat-sifat para rasul, maka diperintahkan pula kita mengimani berita-berita yang dibawa oleh para rasul. Ini namanya iman kepada sam'iyat, sesuatu yang kita dengar, yang diberitakan dari para nabi. Jumlahnya ada 4. Apa saja? Yang pertama, al-imanu bisairil anbiya, iman kepada adanya para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman kepada para malaikat, al-imanu bisairil malaikah. Yang ketiga, al-imanu bisairil kutubis samawiyat, yaitu iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Yang keempat, al-imanu biyaumil akhir, iman kepada hari akhir. Padahal rukun iman kita ada berapa? 6. Tapi di sini yang dibahas berapa? 4. Iman anbiya, iman malaikat, iman kitab-kitab, iman hari akhir. Maka yang 2 kemana yang 2? Iman kepada Allah, iman kepada Allah wal qadar. Maka iman kepada Allah dan iman kepada Allah wal qadar sudah dibahas dalam la ilaha illallah. Sebelumnya kita sudah bahas sifat-sifat Allah dan kudratnya Allah, iradatnya Allah, sudah kita bahas semua. Jadi kita sudah jelas tentang apa yang harus kita imani tentang Allah dan kita imani dari qadha wal qadar. Maka selanjutnya yang berkaitan sama sam'iyat yang kita dengar adalah yang pertama, iman kepada para rasul, para nabi dan rasul. Yang dimaksud dengan perkataan mengimani para nabi dan rasul itu adalah seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, harus meyakini bahwa sesungguhnya para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah seorang laki-laki. Semua nabi, rasul wajib laki-laki. Tidak ada nabi, tidak ada rasul dari seorang perempuan. Ini iktikad yang kita imani, yang diambil dari pendapatnya a'immah kita, bahwa tidak ada utusan Allah, nabi dan rasul yang dari bangsa perempuan. Nabi dan rasul itu kan orang yang mereka itu kedatangan malaikat Jibril. Orang yang kedatangan malaikat Jibril kemudian menyampaikan sebuah berita, kalau dia itu laki-laki maka dia menjadi nabi atau rasul. Malaikat Jibril itu alaihissalam
itu juga mendatangi beberapa wanita, di antaranya Siti Maryam, didatangi oleh malaikat Jibril yang memberitakan tentang dirinya akan dijadikan oleh Allah hamil tanpa ada laki-laki. Walaupun kedatangan malaikat Jibril dan menyampaikan sesuatu, tetap Siti Maryam tidak menjadi seorang rasul, tidak menjadi seorang nabi, tapi menjadi waliyah, seorang walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus yang menjadi nabi itu harus laki-laki, tidak boleh yang lain, nggak boleh. Nah kalau Indonesia ada perempuan yang ngaku nabi, ada? Siapa? Dia ngakunya nabi apa malaikat? Hah? Hah? Oh, jadi kalau masih ada orang yang percaya ini kebangetan namanya. Hanya tertipu kepada cerita-cerita, hayalan-hayalan yang mereka bawakan sampai percaya. Maka kalau nggak kita dasari akidah, kita akan terombang-ambing kepada berita-berita hoax yang nggak jelas itu. Para nabi adalah orang laki-laki yang wajib pada diri mereka memiliki 4 sifat. Jadi 4 sifat ini adalah sifatnya siapa? Nabi. Sifatnya utusan. Ini garis bawah ini. Sidik, tabligh, amanah, dan patona. Sifat siapa? Sifat siapa ini? Utusan atau rasul. Bukan sifatnya Adam, bukan Nuh, bukan Hud, bukan Soleh, bukan Muhammad, bukan. Ini sifat utusan. Siapa saja dia pasti punya sifat ini, begitu loh. Kalau sifatnya Nabi Adam apa? Tinggi, gede. Nabi Adam sifatnya ganteng, pinter ngomongnya, fasih. Jadi kalau sifat utusannya, sebagai utusan dia pasti sidik, tabligh, amanah, patona. Jadi bedakan ini antara sifat utusan dan sifat orangnya, beda ini. Kalau orangnya bisa tinggi, bisa kecil, bisa apa saja. Tapi kalau sifat sebagai utusannya semua sama. Yang namanya utusan pasti benar kalau ngomong, pasti terpercaya, pasti dia menyampaikan berita, dan pasti dia orang yang pintar. Ini harus sebagai seorang utusan. Jangankan nabi, jangankan rasul, kamu mau mengutus anak kamu, nak tolong beliin gula, kamu aja milih anak yang pinter. Nah ini anak saya sudah pinter yang ini, nak beliin. Yang ini aja sih, ini belum pinter, nggak ngerti gula dia nggak ngerti uang, dia nggak ngerti kembaliannya berapa, dia nggak ngerti warungnya di mana, dia nggak ngerti bagaimana cara. Kita pilih orang yang pinter, orang yang bisa. Ini nyuruh orang aja begitu, apalagi utusan Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang punya sifat-sifat yang istimewa. Kemudian dan mereka mendapatkan wahyu dari Allah.
kedatangan malaikat Jibril dan membawa wahyu. Apa rupanya wahyu? Rupanya wahyu kepada para rasul itu rupanya hukum syar'i atau aturan syariat. Isinya apa? Perintah wajib, perintah haram, sunnah, makruh, mubah. Ini yang namanya hukum syar'i. Ini yang diterima para rasul. Kemudian mana yang sahih, mana yang fasid, mana yang jadi perkara yang berkaitan sama amal-amal kita, yaitu sah, batal, syarat, rukun, dan juga maneh. Maka semua rasul pasti menyampaikan hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Pasti. Begitu pula Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam juga menyampaikan itu. Jangan dikira Nabi Adam mah nggak menyampaikan hukum. Kalau Nabi Adam nggak menyampaikan hukum, maka nggak ada peraturan perkawinan silang antara kakak beradik. Yang lahir pertama kawin sama yang lahir kedua, disilang kawinnya. Kenapa? Itu perintah Allah. Kalau ada perintah, yang merintah siapa? Nabi Adam. Berarti Nabi Adam utusan Allah. Jadi kalau ada berita yang mengatakan Nabi Adam mau nggak bawa perintah apa-apa, wah ini tidak mengerti kalau Nabi Adam adalah seorang utusan Allah yang mereka membawa berita tentang hukum-hukum syar'i. Begitu pula seluruh nabi yang lainnya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Saleh, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua membawa hukum perintah-perintah syar'i. Seperti yang dikutip di dalam kitab Syarah Sanusiyah yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang diberikan syarah oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri. Lah kalau para nabi menyampaikan ini enggak? Haram, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nabi menyampaikan enggak? Nabi menyampaikan ini. Tapi apa yang disampaikan Nabi adalah melalui apa yang didapat oleh seorang utusannya, seorang rasul. Kalau rasul itu mendapatkan yang 5 tadi, kalau Nabi mendapatkan 5 ini dari rasul. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam itu mendapatkan perkara yang 5 ini, kemudian diutus nabi-nabi oleh Allah di situ, maka para nabi ini menjadi pembawa beritanya para rasul untuk menyebarkan ke tempat yang lain. Kalau sekarang itu kiai, kalau sekarang itu ulama menyampaikan berita dari seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ulama melanjutkan. Ulama menyampaikan ini haram, ini makruh, ini mubah. Tapi ulama enggak dapat sendiri, enggak, gitu loh. Nabi juga menyampaikan, tapi dia enggak dapat sendiri, dapatnya dari para rasul. Nah, para nabi dapatnya apa? Nabi dapatnya wahyu untuk dirinya sendiri. Itu bedanya. Kalau rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada yang lain. Kalau nabi hanya untuk dirinya sendiri. Jadi hukum yang 7 ini hanya diperoleh oleh para rasul, walaupun tetap para nabi nanti menyampaikannya.
Dan juga para rasul adalah manusia yang paling utama. Artinya di kalangan kaumnya setiap para rasul harus kita imani mereka adalah orang yang paling utama. Di kaumnya Nabi Musa paling utama. Di kaumnya Nabi Nuh paling utama. Di kaumnya Nabi Yusuf paling utama. Terus begitu, nggak ada yang lebih utama dari seorang rasul pada masa itu. Hingga mereka menjadi orang yang paling dimuliakan, paling diagungkan, dan diberikan sifat-sifat oleh Allah, sifat-sifat yang termulia. Ngomongnya paling fasih, wajahnya paling ganteng, gitu kan? Coba Nabi Muhammad SAW itu kalau mau diukur tingginya sama Sayyidina Umar, itu tinggi Sayyidina Umar. Rasul tinggi mana? Tapi kalau Sayyidina Umar sebelahan sama Rasul, yang lebih tinggi Rasul. Kalau duduk sebelahan sama Rasul, yang lebih tinggi Rasul. Tapi kalau jauh-jauhan, tinggi Sayyidina Umar. Jadi nggak ada yang lebih tinggi dari Rasul ketika bersebelahan. Maka ketika orang itu duduk semua dengan Nabi, di situ ada Nabi, orang itu datang pasti tahu yang ini Muhammad, yang ini Rasul, yang ini paling mulia. Nampak dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keistimewaan kepada para Nabi dan Rasul demikian. Kalau jalan, nggak ada yang bisa lebih cepat dari Rasul. Biar kamu lari juga yang depan Nabi kamu. Jadi yang ono pingin mendahului, ya tetap aja Nabi di depannya. Ini penjagaan yang diciptakan oleh Allah kepada para nabi. Sampai waktu kecilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia sedang menangis, kemudian datang Abu Lahab mau menggendongnya, mau diajak jalan-jalan. Ceritanya kan Abu Lahab siapa? Pamannya. Dan Abu Lahab ini diantara orang-orang yang membiayai hidup keluarganya Rasul sepeninggal ayahnya. Ditanggung sama Abu Lahab, saya yang tanggung semuanya. Lihat keponakannya nangis, digendong, ditaruh di belakang, mau diajak jalan-jalan, diboncengin ceritanya. Itu onta yang duduk, ontanya nggak mau bangun. Abu Lahab bingung, ini kok onta diem aja. Begitu Nabi ditaruh di depan, baru ontanya bangun. Ini kemuliaan yang Allah jadikan pada para nabi-nabinya Allah. Semuanya diciptakan demikian. Allah jadikan kemuliaan pada diri mereka. Adapun para nabi dan para rasul itu berbeda-beda keturunannya, tapi semuanya sumbernya Nabi Adam alaihi salam. Gak ada nabi yang sumbernya lain, gak ada. Nabi dan Rasul pasti sumbernya dari Nabi Adam alaihi salam, karena Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau dia itu manusia, pasti salah satu cucu Nabi Adam. Ada nggak manusia yang bukan cucu Nabi Adam? Ada nggak? Ada. Hah? Upin-upin itu ada nggak? Manusia tapi bukan anak cucu Nabi Adam, ada? Hah? Ada. Malaikat Jibril
yang nyamar jadi manusia waktu menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi dalam rupa manusia. Ada, kamu cari namanya hadis Jibril. Waktu itu Malaikat Jibril dalam rupa manusia yang rambutnya hitam, wajahnya putih, pakaiannya putih, datang mendatangi Nabi dan menempelkan lututnya dengan lutut Nabi dan bertanya, ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Karena Nabi menerangkannya al-iman, al-Islam adalah al-ihsan, diterangkan. Waktu itu sahabat bingung, ini orang siapa? Kami nggak pernah kenal orang ini. Ya kan orang namanya sekampung, masa nggak kan tahu semua sekampung. Ini ada orang tidak terlihat wajahnya musafir, artinya lusuh, kotor, nggak bersih, bercahaya. Tapi kok kami nggak kenal, ini orang dari mana? Kata Rasul, kalian tahu siapa tadi? Allah wa Rasuluhu a'lam, kami nggak tahu ya Rasulullah. Itu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian dan mengajarkan agama kepada kalian. Ada manusia jadian. Siapa? Jibril. Namanya malaikat, ada manusia jadian. Ada lagi siapa? Mr. Bean. Turunnya ada. Ya, jadi semua manusia siapapun dia pasti anak cucu Nabi Adam. Kalau Ya'juj wa Ma'juj siapa? Dajjal siapa? Manusia. Ya'juj wa Ma'juj manusia. Jadi anak cucu Nabi Adam. Walaupun bentuknya nanti aneh, bentuknya berbeda, Allah boleh ciptakan, tapi pasti manusia. Kalau jin bagaimana? Kalau jin kita nggak lihat. Ya, kalau jin kita nggak bisa melihat, tapi mereka bisa dilihat oleh bangsa manusia, maka mereka manusia. Terus semua anak cucu Nabi Adam, tapi ada yang kemudian mereka itu berbangsa Suryani, ada yang bangsanya Ibrani, ada yang bangsanya Arabi, ada yang bangsanya Kipti. Ini kenapa? Karena anak cucu Nabi Adam kemudian menyebar kemana-mana dan banyak kelompok-kelompoknya, banyak kaum-kaumnya, nggak hanya satu kaum. Sampai orang Indonesia itu juga anak cucu Nabi Adam. Emang anak siapa ini? Ya Nabi Adam. Walaupun bentuknya begini, maksudnya tetap anak cucu Nabi Adam. Memang dari mana lagi lahirnya? Ya nggak ada yang lain, nggak ada. Ada yang sipit, ada yang belok, ada yang hitam sampai berminyak, mengkilat, ada yang putih banget. Ini semuanya anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Jadi jangan terus seperti Bani Israel. Kalau Bani Israel, saya tidak mau menerima Nabi kecuali Bani Israel. Bani Israel. Kalau Nabi selain Bani Israel, kata mereka, bukan untuk kami, tapi untuk bangsa yang lain. Kami nabinya hanya Bani Israel. Kalau kita tidak, Nabi itu boleh diutus oleh Allah dari siapa saja. Allah tidak terbatasi mengutus kaum yang ini untuk kaumnya sendiri, enggak, tapi boleh saja untuk yang lainnya. Adapun pengertian Nabi secara mutlak, ini bedanya ini, adalah seorang laki-laki yang wajib mempunyai 3 sifat. Kalau Rasul punya berapa?
4 sifat. Kalau Nabi punya 3 sifat, yaitu sidik, amanah, dan fatona. Karena mereka tidak tabligh, artinya apa? Tidak mendapatkan wahyu langsung yang rupanya hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah, tapi tetap menyampaikan hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, begitu loh. Jadi disebut tabligh, tapi tablighnya mengikuti tablighnya para rasul, bukan mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mereka dapati, wahyu yang mereka dapati adalah untuk diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya para nabi dan para rasul adalah orang yang maksum. Apa itu maksum? Yaitu orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah. Allah yahfaduh, Allah menjaganya, Allah melindunginya. Dari apa? Dijauhkan oleh Allah dari 2 perkara. Catat ini, penting ini. Di iman kita kepada Rasul itu sampai sebatas ini gitu loh. Bahwa para Rasul semuanya adalah orang yang punya sifat sidik, tabligh, amanah, fatonah, dan mereka laki-laki, mereka anak cucu Nabi Adam, kemudian mereka orang-orang yang dijaga oleh Allah. Dari apa? Dari 2 perkara. Yang pertama apa? Dijaga oleh Allah dari melakukan pekerjaan yang haram dan yang makruh. Tidak pernah melakukan satu kesalahan secara sengaja yang kesalahannya itu sampai merendahkan dirinya, sampai punya hati yang ternoda. Ini tidak ada pada diri para nabi dan rasul. Yang kedua, mereka dijaga oleh Allah dari memiliki sifat-sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Ya, dijaga dari 2 perkara. Jadi tidak ada sifat para nabi, tidak ada sifat para rasul yang sifat mereka itu sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Seperti apa contohnya? Matanya jereng. Ini ternoda. Apa ternoda? Sifat kemuliaannya. Orang akan bicarakannya, hebat, sayang, jereng. Nah, ada sayangnya berarti. Maka sayang ini merendahkannya, mengurangi derajat kemuliaannya hingga dia tidak menjadi orang yang paling utama di kaumnya, begitu loh. Sedangkan kita harus imani mereka adalah orang yang paling utama di kaumnya. Cadel kalau ngomong, atau kalau nulis pakainya tangan kiri, apa namanya? Idal. Ada nabi begitu, ada. Jadi harus kita imani mereka itu semua diciptakan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari berbuat kesalahan, dan dijaga dari memiliki sifat-sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Jadi kalau ada cerita-cerita di luar sana yang cerita itu kemudian merendahkan derajat para rasul, maka kita harus tolak. Kita tidak boleh terima cerita-cerita tersebut, karena terkadang cerita-cerita itu berasal dari kaum Bani Israil atau cerita Israiliyat. Terus kemaksuman para nabi dan para rasul, artinya Allah menjaga 2 perkara itu, yaitu kesalahan dan sifat-sifatnya itu dijaga oleh Allah sejak mereka bayi sampai mereka meninggal dunia. Jadi bukan terus maksumnya itu mulai gede, setelah jadi nabi rasul baru dijaga oleh Allah. Nah, dijaga oleh Allah sejak mereka lahir, sejak mereka baru lahir, sejak mereka diciptakan, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalau mau diukur pakai syariat,
Agama yang dibawa para nabi, para rasul, setelah mereka menyampaikan agama itu, aturan yang mereka bawa, kemudian diukur ke belakang sampai mereka lahir, itu mereka tidak pernah melanggar satu aturan pun yang mereka bawa, gitu loh. Walaupun belum disampaikan, dia menyampaikannya umur 40 tahun umpamanya. Sejak sebelum 40 tahun sampai dia bayi, itu dia nggak pernah melanggar aturan yang dia sampaikan. Tandanya apa? Mereka orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun mengimani para nabi dan para rasul, maka itu ada dua macam keimanan. Tentang apa? Jumlahnya mereka. Ada yang harus kita imani secara ijmal, dan ada yang harus kita imani secara tafsil atau terperinci. Apa? Terperinci. Yang secara ijmal ada berapa? Yang secara ijmal bahwa wajib setiap mukallaf mengimani bahwa sungguhnya Allah telah mengutus para nabi dan para rasul, dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang dikehendakinya. Jumlahnya berapa? Banyak. Ada ulama yang kemudian memberikan jumlah, memberikan dia batasan. Di antaranya ada yang menjumlah nabi dan nabi itu jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Diambil dari mana? Disamakan dengan para sahabatnya Rasulullah, jumlahnya 124.000. Disamakan pula dengan jumlahnya wali setiap zaman, setiap waktu, jumlahnya 124.000. Mati satu, ganti satu, mati satu, ganti lagi satu, mati satu, terus tetap jumlahnya 124.000 para wali. Makanya kalau ada yang wali mati, barangkali kamu terdaftar, kamu bisa menggantikan. Daftar, jangan nggak daftar. Pendaftarannya di mana? Ya ngaji, ini pendaftarannya. Kalau nggak ngaji ini mana bisa daftar jadi wali ya? Wali murid iya. Tapi 124.000 itu kata ulama yang lainnya ada yang berpendapat berbeda. Nah, ketika ada perbedaan pendapat inilah kemudian yang paling hati-hati mereka justru tidak mau menjumlah. Kalau mereka menjumlah takutnya nambahin atau mengurangi gitu loh. Karena nggak ada kepastian, yang pasti benar yang mana nih? Yang 124.000, apa yang 100.000, apa yang ini jumlahnya banyak dari perkataan para ulama, hingga yang paling aman kita katakan pokoknya banyak. Ya Allah mengutus para nabi dan rasul yang jumlahnya banyak. Di antaranya Samuel, itu nabi dan rasul. Kita nggak pernah dengar nama Samuel. Ada nabi lagi Sam'un, ada nabi lagi. Ini yang bangsa nabi-nabi yang kita nggak pernah dengar ceritanya maksudnya. Jadi harus kita imani bahwa ada nabi-nabi Allah yang jumlahnya banyak, yang diutus oleh Allah pada orang-orang yang Allah kehendaki. Terus yang kedua, ada yang kita imani secara tafsil atau terperinci. Apa yang terperinci? Ada berapa yang terperinci? Kita berani memberikan jumlah mereka secara detail karena mereka semuanya namanya tertulis dalam Al-Quran, hingga namanya tidak lagi diperselisihkan. Jumlahnya pasti, yaitu 25 nabi dan rasul.
Jadi kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi gitu loh. Maka yang 25 ini nabi dan rasul. Karena mereka punya jabatan rasul, ya pasti pula punya jabatan seorang nabi. Nah, yang 25 ini kata ulama kita harus menghafalkannya. Siapa yang nggak hafal maka berdosa hukumnya. Hafalnya bagaimana? Hafalnya walaupun tidak hafal secara urut-urutan. Artinya urut-urutan dari umur atau dari diutusnya. Setelah Nabi Adam siapa? Nabi Idris. Setelah Nabi Idris siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh siapa? Nabi Hud, Nabi Soleh. Kalaupun enggak urut enggak apa-apa gitu loh. Yang penting hafal dan tahu tentang kisahnya. Artinya pelajari tentang kisahnya. Memang tidak semua kisahnya para nabi ditulis dalam Al-Quran. Di antaranya Nabi Ilyasa, Nabi Ilyas. Ini di antaranya nabi-nabi ini tidak tertulis kisahnya secara spesifik dalam Al-Quran, tapi namanya tetap ditulis dalam Al-Quran. Dan ada pula nabi-nabi yang diceritakan panjang sampai bersurat-surat ada. Ada Nabi Musa diceritakan dalam berbagai macam surat. Di Al-Baqarah ada, surat Ali Imran ada. Ini cerita Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada pula yang ditulis secara khusus menjadi nama surat, Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kenapa kok tidak semua ditulis dalam Al-Quran? Karena Allah mau menunjukkan berita-berita yang terpenting, hikmah-hikmah yang terpenting yang berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi apa yang dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran yang diceritakan kepada kita itu sudah bisa jadi modal untuk mengarungi kehidupan kita ke depan sebagai contoh-contoh yang telah Allah tunjukkan pada masa-masa yang lalu. Bagaimana kejadian nabi-nabi itu, bagaimana permusuhan orang kafir kepada mereka, bagaimana datangnya pertolongan Allah, bagaimana perjuangan mereka, ini dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang kisahnya hanya beberapa nabi. Tapi beberapa nabi ini punya faedah yang sangat banyak yang gunanya untuk mengingatkan kita tentang bagaimana perjalanan mereka pada umat-umat yang sebelumnya. Ya, kalau kita mau petik semua hikmah dari semua nabi ya nggak ada, hanya beberapa yang Allah kisahkan, dan kisah-kisah itu sudah cukup gitu loh. Kayak Indonesia lah, Indonesia ini kita sejak lahir dapat cerita-cerita, dongeng-dongeng tentang orang-orang dulu. Ya, di antara dongengnya apa? Saling undang, kancil nyolong timun. Itu dongeng-dongeng yang nggak tahu penting apa nggak ngerti saya. Ada lagi dongeng tentang bidadari mandi turun, selendangnya ketinggalan, dicolong sama, dari kecil sudah colong, mau ceritanya nyolong aja saya. Nyolong selendang, nyolong macam-macam. Ini kisah-kisah ini nggak bermutu untuk hidup kita, nggak ada faedahnya gitu loh. Lah Allah mengisahkan kisah-kisah para nabi yang bermutu untuk hidup kita begitu loh, yang bisa membangunkan semangat kita, membangunkan begitu cara solusinya, begitu cara menghadapinya. Maling selendang diceritakan sama anak-anak kita, lah untungnya apa? Terus kancil nyolong timun, dari kecil nyolong doang ceritanya, gimana nggak korupsi gedenya coba ya. Kita akan teruskan nanti setelah adzan isya sebentar. Ngobrol.
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعاء التامة صلاة الرجائم محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العلية الرفيع وبدء المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعن والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terus kita lanjut sedikit. Dari 25 nabi dan rasul, maka semua nama-nama mereka ditulis dalam Al-Quran. Ada pula yang sampai menjadikannya hafal-hafalan, dibikin syair-syair. Makanya nggak urut nggak apa-apa. Kalau sudah dibikin syair kan berarti seringkali menyamakan kalimat belakangnya, menyamakan kalimat depannya, boleh, nggak ada masalah. Yang penting hafal tentang 25 tersebut. Kalau ditanya umpamanya Nabi Adam siapa? Rasul. Nuh siapa? Rasul. Zakaria siapa? Rasul. Tahu bahwa dia seorang rasul. Kalau ditanya yang bukan rasul ya kita harus tahu. Umpamanya Umar siapa? Oh bukan rasul. Ali siapa? Bukan rasul. Ini harus tahu. Oh, itu sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus bisa membedakan antara mana yang nabi dan mana yang rasul, dan mana yang bukan nabi dan rasul, yang jumlahnya 25. Jadi harus, walaupun nggak hafal satu persatu, tapi ketika kita dituntun maka kita bisa menyebutkan ya itu nabi, ya itu nabi, ya itu nabi. Ini tetap kita disebut orang yang sudah mengenal para nabi dan rasul. Yang pertama dari 25 itu adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Terus Nabi Allah Idris alaihi salam. Terus Nabi Allah Nuh alaihi salam. Terus Nabi Allah Hud alaihi salam. Terus Nabi Saleh. Ini urutan ini. Nabi Adam. Setelah Nabi Adam ada Nabi Syis. Ini anaknya Nabi Adam. Terus ada lagi Nabi Allah Idris alaihi salam. Setelah Nabi Idris, antara Nabi Idris dan Nabi Nuh ada beberapa jarak, maka lahir Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Nuh banjir bandang, keluar Nabi Allah Hud. Habis itu lagi Nabi Allah Saleh alaihi salam. Terus Nabi Allah Ibrahim. Terus Nabi Allah Lut alaihi salam. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ini sezaman, mereka sepupuan. Kemudian Nabi Allah Lut, setelah Nabi Allah Lut, Nabi Allah Ismail, anak Nabi Allah Ibrahim. Terus Nabi Allah Ishak alaihi salam. Kemudian setelahnya Nabi Allah Yakub, ini anak Nabi Ishak. Kemudian di sini Yunus. Ini Yunus ini jauh. Artinya tidak pakai urutan di sini berarti. Kalau pakai urutan setelah Nabi Allah Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf, nanti muncul lagi Nabi Allah siapa? Harun, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Tapi di sini dikatakan setelah Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus Nabi Yunus, terus Nabi Ayub, terus Nabi Syuaib, baru Nabi Allah Harun alaihissalam, terus Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Ilyas, kemudian Nabi Allah Zulkifli, kemudian Nabi Allah Dawud alaihissalam, baru Nabi Sulaiman alaihissalam, terus Nabi Allah Ilyas, ini Ilyasa maksudnya.
Ya, yang atas itu Ilyas, terus Nabi Ilyasa. Kemudian Nabi Allah Yusuf, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang paling akhir baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap jumlahnya 25. Adapun yang di Quran ada dituliskan ada Luqmanul Hakim, maka itu bukan nabi, bukan rasul. Ada lagi Zulkarnain, maka dikatakan itu seorang nabi, seorang rasul, tapi tidak tertulis yang jumlahnya 25. Ada yang mengatakan lagi dia seorang raja. Ini berbeda ulama, berbeda pendapat. Tapi yang muktamad, yang jelas mereka nabi dan rasul adalah yang 25 ini. Kalau Luqmanul Hakim, dia bukan nabi. Kenapa? Karena dia diceritakan adalah bekas seorang budak, atau dia adalah seorang budak. Sedangkan nabi dan rasul tidak ada yang berasal dari budak. Mereka harus orang yang bebas, tidak pernah terikat pada perbudakan. Ini jumlahnya ada 25 dan semuanya tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini kalau kita mau panjangkan, maka kita akan ceritakan satu persatu dari para nabi dan rasul ini. Perlu? Kalau perlu nanti referensinya ada referensi dari kitab yang lainnya yang mengisahkan tentang bagian-bagian pokok-pokok terpenting dalam kisah-kisahnya para nabi dan rasul yang akan kita ambil bagian menjadi hikmah-hikmah di dalam kehidupan kita, dan juga ingin untuk meluruskan kisah-kisah yang kemudian terjadi di luar, kisah-kisah yang kadang tidak sesuai dengan kisahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau terkadang kisahnya itu kisah yang berasal dari Israiliyat. Ini perlu kita luruskan agar kita jelas tentang siapa mereka semuanya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna 'ala lagha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba وَسُلَنَا عُرَاتِي وَأَمِنِ رَوَاتِي وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَ رَبِّي وَمَوْلُودِينَ وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْهِلَّانِ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ أَوْ جِيرَةٍ أَوْ صُحْبَةٍ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ. Amin Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi